Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Tri Fibrianti, NIM 53010-2357. Ingin memaparkan sedikit mengenai pembantaian massal PKI di tahun 1965 sampai 1966. Teori konflik sosial sebagaimana dikembangkan oleh salah satunya seperti Karl Marx menyoroti bagaimana struktur sosial yang ditimpang melahirkan konflik antara kelompok dominan dan kelompok tertindas. Dalam konteks ini, masyarakat tidak dilihat sebagaimana sistem harmonis, melainkan sebagai arena pertarungan kekuasaan yang terus berlangsung. Karl Marx menekankan bahwa konflik berasal dari ketimpangan dalam penguasaan alat produksi antara kelas produs dan proletar. Konflik sosial dalam kasus pembantaian PKI. 1. Ketimpangan kelas dan ketegangan agraria. Banyak anggota dan simpatisan PKI di pedesaan Jawa berasal dari kalangan petani tak bertanah yang mendukung agenda radikal seperti reforma agrari. Program-program ini menimbulkan konflik dengan elit lokal seperti tuan tanah, pejabat desa, dan tokoh agama yang merasa terancam kepentingannya. Ini mencerminkan konflik kelas antara kelompok bawah yang menuntut redistribusi dan elit yang ingin mempertahankan status quo. 2. Pertarungan otoritas antara militer, PKI, dan ormas. Teori Dahrendorf dapat digunakan untuk menganalisis pertarungan antara PKI sebagaimana kekuatan sipil terbesar kala itu dan militer yang menginginkan peran politik lebih dominan. Konflik menjadi tidak terhindarkan ketika kedua kekuatan ini bersaing dalam struktur kekuasaan negara. Tragedi G30S menjadi pemicu legitimasi bagi militer untuk mengeliminasi PKI dan memperkuat hegemoninya, terutama di bawah Soeharto. Yang ketiga, politisasi agama dan penguatan identitas sosial. Dalam banyak kasus di Jawa, organisasi keagamaan seperti NU berperan aktif dalam mobilisasi terhadap PKI. Menurut Lewis Kouser, konflik dapat memperkuat identitas kelompok. Dalam hal ini, konflik dengan komunis mempertegas batas antara kelompok religius yang dianggap nasionalis dan agamis, dan kelompok kiri yang diasosiasikan dengan ateis dan anti-tradisi. Politisasi identitas ini memperbesar eskalasi kekerasan. Yang terakhir, mobilisasi kekerasan sebagai strategi reproduksi kekuasaan. Pembantaian massal juga merupakan instrumen untuk menghilangkan oposisi politik dan memastikan dominasi satu kekuatan politik, yaitu Orde Baru, melalui penggunaan aparatus kekerasan negara dan pembenaran ideologis. Ini adalah ekspresi dari konflik struktural, di mana kekuasaan direproduksi melalui penyingkiran paksa terhadap ancaman yang dianggap subversif. Kasus ini juga mempunyai dampak dan warisan sosial. Konflik ini tidak hanya mengakibatkan kematian massal, tetapi juga menciptakan trauma sosial yang bertahan hingga kini. Stigmatisasi terhadap keturunan ex-PKI, penghilangan narasi alternatif dalam sejarah resmi, dan pembungkaman memori kolektif menunjukkan bahwa konflik tidak berhenti pada fisik,
tetapi juga dalam ranah simbolik dan budaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.